keep you in my heart, in my heart. Pagi, semangat, yes. Lagi, semangat, pagi. Pagi, semangat, yes. Oke, baik. Sebelum mulai, kita bahagia karena sehat dan luar biasa. luar biasa. Oke, kita tembakan ke Pak Sukri. Oke, Bapak Rambe dari SMP 1 Barus. Ya. Sangat bahagia karena hari ini sehat dan Hari ini banyak sekali kegiatan yang beririsan dengan kegiatan KKN. Tapi beberapa lalu ada masih akan kunjungan kumpul bersama masyarakat Kucing. Ini kemana ya? Di sini, nah saya sebagai PP hari ini akan mengecek pemahaman Bapak Ibu CGP tentang coaching. Nah, pertama kali kita harus tahu dulu perbedaan mentoring, konseling, coaching, karena ini ada kita lakukan di sekolah dengan siswa kita. Oke, Bapak Ibu, silakan tunjuk tangan. Apa itu mentoring? Siapa yang tahu? Dan apa itu konseling? Dan apa itu coaching? Dan apa perbedaannya? Silakan. Bisa Pak? Itu apa ya? Kalau coaching yang sudah kita kumpulin selama ini kita pahami itu suatu upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara menggali potensi si coaching, menggali potensi tidak di situ sport untuk menggurui ataupun memberi solusi, tapi dia hanya menggali potensi coachingnya. Itu kalau coaching. Kemudian kalau training itu memindahkan Mentoring. mentoring itu membentuk seperti apa namanya, misalnya nih ada anak yang sedang menyelesaikan studinya di S1, dia datang ke sekolah untuk mendapatkan pengalaman. Itu ada di situ namanya guru mentor. Nanti dipandu, diarahkan itu kalau mentoring. Ya, kemudian konseling. Kalau konseling ini dia apa namanya, si orang yang mau konseling ke kita itu ya, dia mencurahkan seluruh permasalahan dan kita memberikan apa namanya solusi-solusi. Ya, kita memberikan solusi kepada dia, bukan menggali potensi, menggali masalah, tapi memberikan solusi. Artinya kita sebagai seorang yang lebih tahu daripada si yang akan berbicara. Itu yang saya pahami. Oke, tepuk tangan untuk Pak ya, benar sekali di sini apa yang sudah Bapak sampaikan, yaitu kalau antara perbedaan coaching dengan mentoring, kalau ada coaching itu tidak ada yang lebih hebat, tapi mitra ya sama ya Pak ya. Oke, apalagi pemahaman Bapak untuk yang lainnya selain coaching itu adalah dia antara coach dengan coaching itu bermitra atau sama, apalagi yang lainnya. Bapak Ibu, apalagi yang kita pahami tentang coaching. Hari ini kita fokusnya ke coaching ya, jadi dia tidak lebih hebat seperti pada konseling, tapi dia coach itu hanya sejajar kemampuannya, tidak lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat antara coach dengan coaching. Kalau konseling, konselornya lebih hebat daripada yang di konselingnya. Kalau mentoring, pengalamannya mentor lebih banyak daripada mentee. Oke, sekarang yang lainnya apa? Pengalaman Bapak terhadap coaching. Dia tidak ada yang lebih hebat antara coach dan coaching, tapi dia sama, tidak ada yang merasa lebih hebat, menggurui atau mencarikan solusi, tapi dia si coach menggali potensi dari coaching untuk menemukan sendiri dari solusi terhadap apa yang dan tujuan yang ingin dicapai. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Coaching itu dari segi mentoring itu adalah memberdayakan atau menyemangati seseorang, sedangkan konseling itu lebih mengarah kepada psikologis. Sedangkan dari optik pembahasannya
dari pembahasannya coaching itu lebih mengarah ke hasilnya. Coaching itu hasilnya gampang dilihat, sedangkan mentoring itu susah dilihat, sedangkan konsep itu dia lebih bersifat kepada pribadi sendiri, jadi susah kita tahu. Dan itu aja menurut saya dulu. Ya, tepuk tangan untuk kalian nih. Nah, jadi pada coaching itu si coaching itu memberdayakan coaching. Coach memberdayakan coaching. Nah, sekarang selanjutnya apa prinsip dari coaching? Siapa yang bisa menjawab prinsip dari coaching? Ya, Bapak Ibu sudah belajar materi coaching pada modul 2.3. Silakan, alur apa yang kita pakai untuk melakukan coaching akademis? Silakan Bapak Ibu, apa nama alurnya? Tirta. Alur Tirta. Siapa yang tahu kepanjangan dari Tirta? Ya, silakan Bu Diana. Yang T-nya tujuan, yang I-nya identifikasi, yang R-nya rencana aksi, dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk Bu Diana. Nah, jadi I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. dari kelompok 1 akan membacakan hal yang menarik ketika coaching menurut teman-teman. Yang pertama, coaching merasa bahagia bisa menemukan solusi. Kemudian, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada lagi Untuk hal yang sulit dilakukan ketika praktek coaching, yaitu ketika coaching sulit mengungkapkan ide-idenya. Berikutnya, kurangnya keterbukaan dari rekan sejawat ataupun peserta didik untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya. Kami tambahkan untuk insight yang didapatkan setelah melakukan coaching itu sudah lebih memahami tentang alur Tirta. Kemudian antara coach dan coachee harus sejajar atau mitra. Kemudian saya lebih tahu coachee yang akan membuat langkah atau rencana penyelesaiannya. Kemudian lebih tahu langkah alur Tirta. Dan selanjutnya coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya. Baik, selamat pagi kepada rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 mencoba untuk membacakan tentang apakah ada hal-hal terkait coaching yang masih belum dipahami. Yang masih belum dipahami adalah memahami dalam melakukan atau menyusun instrumen dalam pasca observasi pelaksanaan coaching. Apa yang belum dipahami, mengapa harus coachingnya yang membuat solusinya. Antara prinsip dan alur coaching, saya masih ingin penjelasan tentang prinsip coaching. Alur pola rencana aksi. Pertanyaan berbobot. Demikianlah hasil dari. Selamat pagi Pak Parno. Selamat pagi Pak. Saya di sini selaku observer nanti akan mengamati proses coaching antara Pak Parno dengan coachingnya Ibu Asma. Nah, ada beberapa harapan saya dalam proses coaching ini, khususnya kepada Bapak selaku coach. Yang pertama, usahakan pada proses coaching ini kehadirannya penuh, ya Pak ya. Jangan ada yang kosong nanti waktunya Pak ya. Yang kedua, tolong menyampaikan pertanyaan itu diajukan yang berbobot, ya. Dan yang selanjutnya gunakan alur tirtanya nanti ya Pak ya. Alur tirta seperti yang kita ketahui, tirta itu kan artinya air. Jadi ada lagi singkatannya. Jadi biarkan aja mengalir seperti itu, tapi dengan urutannya tadi ya Pak ya. Saya akan kembali untuk T-nya tadi tujuannya.
I-nya identifikasinya harus jelas, R-nya nanti rencananya, dan TA-nya nanti tanggung jawab. Ini harus nampak semua ya Pak ya. Oke, bisa ya Pak? Silakan. Sama rekan saya di sini mengamati waktu dan tempat. Silakan dimulai. Terima kasih Pak atas arahannya. Jika kami akan melakukan praktek coaching. Terima kasih. Harusnya begini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Oh, kabar baik-baik, kabar sehat. Ngomong-ngomong kemarin apa namanya nelpon saya mau minta janjian jumpa dengan saya. Jadi kira-kira apa nih Bu yang mau disampaikan kepada saya? Oh begini Pak, saya punya masalah ini Pak. Saya punya siswa, dia itu sering sekali terlambat Pak datang ke sekolah. Selain terlambat juga Pak, pakaiannya nggak rapi. Kemudian dia juga di kelas tidak ada niat untuk belajar. Inilah Pak yang menjadi masalah dalam pikiran saya. Kira-kira bagaimana cara untuk mendapatkan solusi dari masalah saya ini? Itu Pak yang mau saya bicarakan. Ini itu ada masalah ibu ada anaknya suka terlambat datang ke sekolah, pakaian rapi. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when Jujur secara ya pokoknya semuanya lah ya apa yang ibu sedang hadapi di dalam masalah-masalah itu. Jadi apa nih yang ibu harapkan untuk apa namanya menemui saya untuk ke depan ini? Ya, itu tadi Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Itu Pak kira-kira tujuan saya, makanya saya ingin bercerita sama Pak. Baik Bu ya. Nah, ibu kan sudah lama sebagai guru di sekolah ibu ya. Juga sudah lama juga mengajar kepada anak-anak kita itu. Kira-kira menurut pengalaman ibu lah ya, tentu kan kita sebagai guru ini ya, kita pasti punya pengalaman. Apa yang kira-kira yang bisa ibu sampaikan kepada saya pengalaman ibu mengenai kenapa kok bisa seperti itu anak itu? Saya rasa Pak anak itu datang terlambat ini karena kurang perhatian dari orang tuanya. Dia berangkat ke sekolah tidak diperhatikan oleh orang tuanya apakah anaknya sudah rapi berangkat atau tidak. Itu kalau menurut saya Pak mengenai kerapiannya. Kemudian mengenai keinginannya untuk belajar itu juga tidak lepas menurut saya dari perhatian orang tua. Orang tua tidak memantau buku pelajaran anaknya ketika pulang sekolah. Nah berarti di sekolah pun anaknya belajar tidak belajar, orang tua tidak memperhatikan, otomatis anaknya pun tidak peduli di kelas. Kemudian anaknya datang terlambat, nah, orang tuanya tentu tidak memperhatikan ini anaknya berangkat jam berapa, kenapa tiba di sekolah bisa terlambat. Nah, menurut saya itu Pak yang membuat anak itu menjadi seperti itu ya karena kurang perhatian dari orang tuanya menurut saya. Oh iya begitu ya. Jadi dari pengalaman ibu selama ini di dalam terhadap anak-anak itu bahwa kurang perhatian dari orang tua ya, kemudian juga tadi apa namanya faktor lingkungan dan lain sebagainya kan ya. Dan kalau nih boleh saya membuat skala ini ya, posisi yang sekarang terhadap anak ibu itu kalau dalam skala 1 sampai 10 ini posisi skala berapa ini anak kita ini yang tadi yang kurang disiplin ini, yang kurang perhatian ini, dan yang terlambat segala macam? Kalau menurut saya Pak ya dari segi sikapnya itu dia ini berada di posisi 4 Pak, tidak sampai 50%. Saking dia sulitnya untuk
menjadi baik. Itu menurut saya itu angka 4. Nah, harapan ibu ke depan, ya, dengan menemui saya ini, dengan kita cakap-cakapin, harapan ibu ke depan skala berapa nih anak kita ini? Ya, saya ingin paling tidak Pak dia itu dapat skala 8 Pak. Kalau dia bisa di posisi skala 8 aja udah luar biasa itu menurut saya. Ya, nah, tadi ibu sudah menyampaikan ya dari pengalaman ibu bahwa kurang perhatian barangkali ya, itu analisa ibu ya. Nah, bisa kira-kira lagi ibu sampaikan kepada saya selain yang ibu sebutkan tadi, barangkali mungkin masih ada. Kenapa bisa seperti itu anak itu? Barangkali apa ya Pak ya? Faktor lingkungan kan dia juga, lingkungan tempat dia tinggal itu anak-anak di sekitarnya itu rata-rata ada yang tidak sekolah. Jadi dia mungkin bisa aja terpengaruh dengan teman-temannya, apalagi orang tuanya tidak memperhatikan anaknya sepanjang hari gitu, karena orang tuanya bekerja. Jadi tidak di rumah orang tuanya. Bisa aja faktor lingkungan ini membuat anak tersebut menjadi seperti yang saya katakan tadi, tidak jadi belajar, sekolah terlambat, pakaian tidak rapi. Kira-kira saya seperti itu. Nah, ini udah dapat nih ya. Tadi ibu udah sebutkan kurang perhatian orang tua, kemudian juga ibu juga sebut tadi bahwa anak ini ada faktor lingkungan. Nah, saya mau tanya sama ibu ini, kita nggak tahu ya, kita temukan ini apa namanya pokok permasalahannya. Nah, kira-kira bu apa namanya, apa yang akan ibu lakukan ke depan? Kalau menurut saya ya Pak ya, untuk mengubah karakter anak ini, saya perlu mengunjungi orang tua dan menceritakan bagaimana situasi anaknya di sekolah kepada orang tuanya, dan memberikan solusi kepada orang tuanya bagaimana supaya anaknya lebih baik lagi ke depan. Ya saya sarankan untuk lebih diperhatikan lah mengenai belajarnya, bukunya di rumah diperiksa sama orang tuanya. Ketika berangkat juga anaknya harus dilihat apakah sudah rapi atau belum. Kemudian mengenai waktu ya ditepati lah waktu untuk berangkatnya bagaimana supaya tiba di sekolah tepat waktu. Orang tuanya ini yang sangat berperan penting kalau menurut saya. Saya setuju loh bu ya. Ibu katakan tadi bahwa ibu akan bersedia homespeak ya, mendatangi ke rumah, mengunjungi anak didik kita itu ya, supaya terjadi komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Oh, ini bagus loh bu, bagus itu, ya bagus sekali bu. Nah, kapan kira-kira ibu bisa melakukan? Karena minggu ini saya ada aktivitas Pak, kira-kira minggu depan nanti saya akan kunjungi orang tuanya, dan itu pun saya berusaha untuk melihat situasi kapan orang tuanya ada di rumah, karena biasanya dari pagi sampai jam 4 itu orang tuanya di ladang Pak. Jadi saya berusaha untuk menyempatkan nanti sore-sore datang ke rumahnya, kalau orang tuanya sudah ada, di situ saya nanti mengunjungi mereka. Berarti minggu depan bu ya? Iya Pak. Minggu depan ibu akan mengunjungi anak didik kita ini ya, langsung ke rumahnya ya. Ya, yakin bisa lakukan itu ya minggu depan berarti ya? Iya. Nah, kita tunggu dulu ya. Saya juga kepingin mendengarkan apa namanya hasil daripada kunjungan ibu ya kepada anak didik kita. Kita juga bisa berharap ke depannya itu anak didik kita ini ada perubahan. Itu yang sangat penting. Bagaimana bu? Kira-kira? Bisa Pak, saya akan menyampaikan nanti hasilnya bagaimana, saya akan menceritakannya kembali sama Bapak. Nah, kita ini kan sudah selesai nih bu ya. Bu juga sudah menemukan tadi solusinya dua katakan ya. Nah, dari percakapan kita ini bagaimana perasaan ibu? Saya sedikit lega Pak, karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang tadinya saya hadapi. Jadi saya dapat jalan keluar. Oh ternyata masalah saya ini bisa selesai dengan cara seperti yang kita katakan tadi. Ini orang tua. Terima kasih, aku merasa senang bisa ibu menyampaikan, mencurhatkan masalah-masalah yang ada ibu di dalam pekerjaan ibu sebagai seorang guru. Ya, ke depan juga jangan sungkan-sungkan dulu ya. Sungkan, silakan mau apa namanya masalah yang lain kita terbuka. Akan bersedia memberikan waktu ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kepada Ibu Coaching
syarat yang pertama dalam coaching saya yakin. Artinya tidak semua permasalahan ini yang semua orang tahu. Berarti bersifat pribadi pembicaraan ini. Jadi seseorang ketika mungkin nanti suatu saat ada orang lain yang mau coaching sama Bapak, tidak segan-segan karena memang Bapak menjamin kerahasiaan. Yang kedua, dari langkah dari pertanyaannya tadi lumayan berbobot semua, ya, berbobot. Sedangkan dalam alur tirta saya kira jelas semua terikuti. Yang pertama dari tujuannya, ya, menyampaikan tujuannya ibu ini, dan dari identifikasi jelas sekali dari Bapak berusaha memberikan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching, ya. Akhirnya si coaching pun menemukan di jati dirinya, ya, langkah-langkahnya sendiri, ya Pak, ya Bu, ya Bu. Tadi tentang siswa yang malas karena kurang perhatian orang tua, ini jadi ada rencana untuk rencana aksi ibu akan mengunjungi orang tua untuk memberitahu gambaran si anak bagaimana diri sekolah, ya. Sedangkan untuk ditanggung jawab mengenai umpan balik komitmen coaching dalam merencanakan aksinya didukung oleh bosnya, saya kira semua bagus, ya. Kalau saya mengatakan tadi Bapak bertanya, itu saya juga di level berapa sekarang anaknya, harusnya kalau bisa ya Pak, ya, ada kian pertanyaan seandainya rencana Bapak dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira siapa teman ibu dalam melaksanakannya, dan seandainya mentok ada masalah, kira-kira kepada siapa ibu ini mengadu. Hanya di situ mungkin, ya, ini menurut observer ya Pak, ya, hanya di situ mungkin, karena nggak mungkin suatu saat, nggak mungkin selancar itu. Seandainya menemukan masalah, kemana lah ibu mengadu, minta tolong selain kepada Bapak ini. Ya mungkin karena Bapak ini mungkin tidak menjabat sebagai wakase pengurus kesiswaan, harusnya ibu ke kesiswaan, dan kalau bisa didampingi oleh guru BP di sini, ya kan. Kira-kira itu permasalahan yang enggak diapa seandainya. Tadi Bapak tanya level si anak, saya sangat setuju keadaan si anak udah di level, dan kalau bisa Bapak tanya juga kesiapan si coach dalam menghadapi masalah ini udah di berapa. Artinya kita biar tahu jenjang perbedaannya. Si anak tadi level 4 ya Bu, ya? Iya. Di level 4. Kalau bisa maunya ibu ini kita ketahui level 8 atau ke atas. Artinya kesiapan dari coaching dari levelnya kita tahu suatu saat dia akan bisa menemukan masalah dari anak yang sudah berada di level 4. Itu udah level di bawah ya Bu, ya. Nah itu aja menurut saya tambahannya. Terima kasih Pak Parlo, terima kasih Ibu. Luar biasa proses coaching kali ini. Saya dapat Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Tadi kita sudah melakukan proses coaching dengan isu-isu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru di sekolah. Nah sekarang kelanjutannya Pak Penulis menanyakan bagaimana menerapkan proses coaching ini kepada supervisi akademik. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Penulis. Saya coba untuk berbagi dari yang diajarkan PP dan Fasil, bahwa pada saat supervisi memang ada coaching yang terjadi. Sebelum observasi ada namanya pra-observasi. Jadi pra-observasi di sini PP sebagai observer menanyakan di situ juga termasuk alur tirta, ada tujuan, terus apa yang mau dikembangkan. Setelah itu barulah PP atau observer mengamati kegiatan-kegiatan di kelas. Setelah itu masih terjadi coaching itu pasca observasi. Jadi setelah supervisi atau observasi kelas, maka dia ditanyakan kembali sesuai alur tirta. Bahkan yang ditanyakan evaluasi dan umpan balik dan komitmen yang kedepannya atau tindak lanjut. Jadi biasanya seperti biasanya bahwa kalau supervisi itu tidak ada coaching yang terjadi pra ataupun pasca, sebelum dan sesudahnya. Jadi langsung aja, tidak ada umpan baliknya, tindak lanjut, komitmen. Jadi saya rasa PP sudah menerapkan itu di observasi kelas yang kunjungan ke sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih.
yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam konten, proses, dan produk. Iya kan Ibu? Iya. Nah, pada PI 4, Ibu sudah datang ke sekolah CGP, PP sudah datang dan melihat langsung di sekolah Bapak Ibu masing-masing penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut dan mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional dan budaya positif. Ada 3 hal ya, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan emosional sosial. Nah, sekarang sudah hadir di hadapan kita 2 CGP, 1 orang namanya Pak Pandelus berperan sebagai supervisor atau kepala sekolah. Nanti Pak Pandelus akan melakukan peran observasi sebelum video pembelajaran di kelas ditayangkan. Nah, silakan kita dengar dulu percakapan mereka dan kemudian akan diikuti oleh guru, yaitu Bapak. Ya, gurunya siapa? Nanti. Nah, gurunya akan menayangkan video ketika dia mengajar siswanya di sekolahnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Yang ketiga, tahap pasca. Supervisor akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah ditonton. Dan kemudian kalau terdapat ada kelemahan yang tidak ada, tadi kan urusan sering dicatat ada, tidak ada ya. Ada tidak ada. Jadi makanya guru kedepannya memperbaiki. Nah, itulah pengembangan diri yang harus diisi oleh guru. Nah, demikianlah arahan dari Ibu. Silakan kita ikuti kegiatan selanjutnya. Kita mulai dengan peran observasi oleh Pak Pandelus. Baik, selamat siang Pak Nani. Apa kabar Pak? Sehat? Baik. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah saya informasikan di dulu bahwa jadwal Bapak hari ini berdiskusi. Baik, saya sebelumnya akan melakukan observasi sehingga Bapak untuk melaksanakan belajar di salah satu. Saya ingin tahu Pak, tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai dan tujuan pembelajaran supaya anak paham dalam persiapan menjelang kemerdekaan mulai dari BPKI sampai ke BPKI. Yang kedua, anak-anak nanti tahu apa yang bertujuan kelompok. Yang ketiga, nanti tujuan saya adalah anak-anak supaya tahu bagaimana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang pertama 17 Agustus tahun 45. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan tentu juga ada area-area pengembangan yang Bapak capai. Ada. Boleh Bapak jelaskan apa kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang bagus? Saya sudah mempersiapkan beberapa sumber pembelajaran, salah satu diantaranya video pembelajaran, yang kedua contoh, yang ketiga yang pastinya saya akan menguji nanti dalam bentuk asesmen melalui KPD. Metode lomba pembelajaran setelah melalui siswa di akhir pembelajaran. Videonya sudah saya siapkan, capaian juga sudah siapkan. Artinya antara capaian dan video itu sejalan. Fungsinya anak-anak nanti yang untuk visual bisa, audio visual dan yang kinestetik nanti bisa saya suruh nanti langsung untuk kemampuan ke depan. Itu maksud saya. Tujuannya akan saya bersama-sama. Bagaimana dengan apa yang sudah dipelajari selama ini oleh Bapak di CGP, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional apakah ada di dalam rencana pembelajaran Bapak? Ada. Yang pertama itu stop, dan kalau mulai isinya ada mulai dari dikerjakan kelompok keputusan, kesadaran diri dan lain-lain. Terus kemudian kita Pak beragam ya. Nah, saya juga melihat bahwa ada namanya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dipelajari CGP. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan itu dari
Sedangkan untuk pribadi-pribadi mereka nanti dalam tugas kelompok anak-anak yang kurang mampu ini akan dominan saya dampingi dan selama proses kerja kelompoknya. Beda dengan anak-anak yang sudah lumayan dengan saya, itu cukup sekali saya lakukan mentor ketika kerja kelompok, tetapi terhadap yang kurang ini saya lakukan berkali-kali sampai nanti apa yang ingin saya capai itu betul-betul merata dari semua orang anak. Nah, terakhir Pak strategi yang bawa persiapan itu bisa semua tercapai dan Bapak sudah bisa capai semua tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan akan dicapai, dan sudah tidak tadi sudah ada sosial, ada diferensiasi apa strategi Bapak? Maksudnya yang strategi yang bisa maksudnya mungkin diferensiasi pertanyaan data, diferensiasi prosesnya adakah, produknya adakah, semuanya ada Pak. Organisasi prosesnya saya sudah siapkan itu tentang di awal saya pembelajaran yang lalu dan lagi nanti saya berikan kepada tentang apa yang mau kami pelajari ini dan organisasi kontennya saya saksikan nanti program dan program dan nanti di nanti itu saya produk nanti anak-anak saya itu mengerjakan tugas berdasarkan apa yang telah kami pelajari dan langsung saya kumpulkan dan saya periksa supaya saya tahu bagaimana apakah saya berhasil yang mengajar pada Jadi itu menurut saya Pak untuk observasi ini silakan Bapak laksanakan apa yang sudah Bapak sampaikan dari keterangan. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak didik kami semua. Selamat kita hari ini UPS. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita serahkan waktu kita ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kiranya Tuhan memberkati segala kegiatan kita nantinya. Mulai kami darah, silakan pimpin Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama sekali. Doa dimulai. Terima kasih kepada ibu kami, Dara, silakan duduk. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menanya kesiapan kalian. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kita. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar anak didik kami tahu bagaimana persiapan Indonesia Merdeka mulai dari BPUPKI sampai PPKI. Yang kedua, anak didik kami tahu itu apa peristiwa. Anak didik kami tahu itu apa kira-kira yang terjadi pada saat pembahasan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45. Tapi sebelum kita mulai, saya minta anak didik kami untuk berdiri semua biar semangat kita. Silakan duduk. Kita mulai ini, saya Bapak ingatkan dulu pembelajaran kita yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana Indonesia dijajah, ya kan? Berapa tahun kita dijajah Jepang? Siapa yang tahu? 3 tahun atau 3,5 tahun. Kita dijajah Belanda mulai 1596 sampai 1942 kita dijajah oleh Jepang. Kita memulai pembelajaran kita sesuai dengan
materi kita, peristiwa proklamasi. Kita nyanyikan sebuah lagu nasional yang bisa menggugah rasa nasionalisme kita. Silakan hadirin kami kembali berdiri. Mari kita nyanyikan bersama. Agustus tahun yang kelima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka tetap merdeka. Kita tetap sedia memerdekakan Indonesia. Kita tetap sedia memerdekakan kita. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Nanti anak didik kami saya bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti saya bagikan di sini lembar pekerjaan. Tapi sebelum kita bagikan lembar pekerjaan ini, saksikan dulu video pembelajaran yang berikut supaya bisa nanti kau jawab semua pertanyaan di sini. Ngerti? Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting. Apa saja peristiwa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. A. Pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI atau Kebangsaan Timur Jakarta. Nah, adik kami, demikian video pembelajaran yang baru disampaikan tentang materi peristiwa sekitar proklamasi. Bagi anak didik kami tadi yang kurang jelas melihat dan mendengarkannya, di sini ada bapak-bapak di sini catat gambarannya persis sama seperti gambaran video tersebut, ya. Di sini ada ini rumah Rengas Dengklok, ini bom Hiroshima, ini upacara 17 Agustus yang pertama di Jakarta. Ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Ini rumah Laksamana Medan, tadi sudah disampaikan di video. Ini Soekarno-Hatta, dan ini adalah naskah proklamasi yang siapa yang mengerti naskah proklamasi kita? Sayuti Malik. Bagus, Sayuti Malik lah yang mengerti setelah dia menerima naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham tentang apa yang disajikan dalam video pembelajaran tadi? Ada? Tidak ada. Sekarang saya bagi tugas kelompoknya dikerjakan. Nanti masing-masing utusan kelompok maju ke depan untuk membacakan apa yang kalian kerjakan. Ya, di sini ada 4. Isikan gambar keterangan-keterangan berdasarkan gambar yang ada. Ngerti? Kan udah ada tadi gambarnya kan? Bisa. Oke. Kalau mengerti, tuliskan apa yang kau ketahui ini. Saya bagi sekarang. Bapak tunggu nanti 5 menit atau 10 menit. Per kelompok silakan maju 1 orang. Ya. Untuk kelompok 1, gambar yang di atas. Soekarno gambarnya di atas. Kelompok 2, gambar yang nomor 2. Kelompok 3, gambar yang nomor 3. Kelompok 4, gambar yang ini, naskah proklamasi. Sudah dikerjakan, silakan dimulai sekarang. Ini di rumah Laksamana Medan. Mereka lagi ngapain? Oh, udah ngerti? Kerjakan. Yang ini kelompok 3. Ini udah ngerti? Masih ada yang kurang ngerti? Ini hampir sama dengan ini. Ini pelaksanaannya di rumah. Ada kan gambarnya?
yang sudah dibawa ke Nasdem ada kan? Ada kan? Oke. Nah, silakan jelaskan apa yang diketahui tentang yang keempat susunan. Oke, berarti yang kelompok 1 sudah mengerti kira-kira tugasnya kan? Ini acara sudah ini. Enggak saya bilang pun saya yakin kelompok ini udah bisa ya. Dilanjutkan aja ya. Tulis aja di sini langsung, nanti kelompok 1 yang duluan maju ke depan ya. Ini yang tuliskan. Bagi kelompok yang kurang paham tentang tugas yang Bapak berikan, buka buku paketnya halaman 200 sampai 211, nanti di sana semua ada sumbernya itu. Kau kerjakan, siap-siap habis ini kelompok 1 maju ke depan. Dan saya minta apabila kelompok 1 maju ke depan, kelompok yang lain bisa memberikan responnya terhadap jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Sudah paham anak didik kami? Lanjutkan pekerjaannya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, saya mintakan kelompok 1 yang duluan maju, sampaikan apa yang telah kalian kerjakan. Silakan maju ke depan. Baik, dari kami semua dengarkan. Nanti kalau ada yang memberikan respon, silakan. Tapi setelah dibacakannya dulu pekerjaan dari kelompok 1. Bacakan. Peristiwa kemarin ini adalah pembacaan proklamasi yang dilakukan di Jalan Penggasalan Timur nomor 56 halaman rumah Soekarno dan dibacakan oleh Soekarno. Dr. Muwardi memerintah Latif Hedranik untuk menjaga keamanan pada tepat pukul 10 WIB. Bagus, tepuk tangan. Sebelum kembali, bagaimana tadi jawaban dari kelompok 1? Sudah berterimakah kelompok yang lainnya? Kalau ada yang belum berterima, sampaikan pada saat itu juga, biar kelompok 1-nya berusaha lebih membaguskan tugas mereka tadi. Silakan dulu. Bagaimana kelompok 2? Silakan dulu kelompok 2 kita lanjutkan nanti. Baik, kira-kira ada nggak pertanyaan dari jawaban kelompok 1 tadi? Oh ya, silakan. Silakan berdiri nak, berdiri dulu, berdiri. Buat suaranya ya. Kenapa proklamasi dibaca di rumah Soekarno? Oh iya, kenapa naskah proklamasi harus dibacakan di rumah Soekarno, bukan di tempat lain yang kira-kira yang lebih luas ya? Bagaimana kelompok 1? Tadi pertanyaan teman seleksi distrik, kenapa naskah proklamasi atau upacara kemerdekaan dilaksanakan di rumah Soekarno? Kenapa tidak ke tempat yang lain yang lebih luas yang bisa menampung orang lebih banyak, ya kan? Kira-kira begitu. Coba dulu dijawab. Ya, jangan ketahuan Jepang dan tidak ada pertumbuhan darah. Biar tidak ketahuan Jepang dan tidak ada pertumpahan darah. Bagus sekali. Ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bapak lengkapi. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, Jakarta. Itu lokasinya sekarang Stadion Senayan. Tapi mengingat Jepang masih jam 4 pagi, Soekarno mengambil keputusan proklamasi kita laksanakan di halaman rumah saya supaya jangan ketahuan sama Jepang, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dengan persiapan yang serba darurat, ya, dengan segala persiapan yang lebih darurat. Akhirnya proklamasi itu dibacakan dan memang
satu pun tidak ada terjadi pertumpahan darah. Nah, anak didik kami, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta anak didik kami beberapa orang saja tolong membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita ini, tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa mencoba memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Silakan anak didik kami, Dara. Bahwa kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan Indonesia. Betul, bagus sekali. Ya. Kemerdekaan kita itu bukan hadiah dari Jepang, tapi perjuangan kita mulai tahun 1596 sampai 1945. Klimaksnya kita merayakan kemerdekaan, kita mempunyai jati diri sendiri yang tidak boleh digugat oleh negara lain. Ada yang lain lagi yang bisa menambah? Saya, Pak. Silakan, Joshua ya. Ya, Pak. Silakan Joshua. Walaupun perbedaan pendapat tentang pelaksanaan kemerdekaan, tetapi pendapat orang tua dapat dihargai oleh orang kaum muda. Bagus sekali. Ya. Dalam video tadi ada kita tampilkan beberapa kelompok muda yang mendesak Soekarno nyatakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau bisa tanggal 16 Agustus. Bahkan Soekarno sampai marah di Rengas Dengklok. Ini leher saya. Ada tadi videonya kan? Ini leher saya. Silakan borok tebas leher saya. Itulah kesimpulan yang kita dapatkan hari ini dari pembelajaran kita. Sekarang mau Bapak tanya, bagaimana refleksi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagus. Terima kasih. Di lembaran tadi juga ada tugasmu yang mau kau kerjakan di rumah. Ya, tugasmu nanti dicatat soalnya di sana. Tugas ini pribadi kita kumpulkan minggu depan di hari dan waktu 1 minggu lagi ke depan. Ya, jangan lupa dikerjakan. Itu tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Nanti di lembarannya itu ada Bapak tuliskan soalnya. Mengerti ya? Dikerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak didik kami. Sebut kalau tadi di awal kita gugah perasaan kalian dengan lagu nasionalisme Hari Merdeka. Sekarang kita anggap kita sudah merayakan kemerdekaan itu. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Anak didik kami semua, saya minta berdiri. Mari kita dengarkan atau kita nyanyikan lagu berikut ini sebagai bukti ucapan syukur kita bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya. Anak didik kami berdiri semua. Sampai bertemu lagi minggu depan kita akan membahas setelah Indonesia merdeka adalah bagaimana terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala perlengkapan negaranya. Sampai jumpa, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Video yang ditayangkan oleh Bapak Gani tentang pembelajaran berdiferensiasi dan emosional sosial di sekolahnya dan budaya positif.
Setelah itu kita masuk pada tahap pasca observasi. Silahkan Pak dimulai. Mulai. Selamat siang Pak Gani. Selamat siang Pak Eko. Tadi saya sudah mengamati Bapak selama Bapak mengajar di kelas 94. Ya. Ada beberapa yang sangat membanggakan saya luar biasa kalau Bapak melakukan pembelajaran di kelas 94. Nah, tetapi ada juga catatan-catatan yang menurut saya itu nanti diperbaiki Pak ya. Baik, yang tadi yang saya lihat Pak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kepada saya ya, sudah ada di situ semua, sudah saya temukan ya. Dan kemudian juga pembelajaran sosial emosional juga sudah ada. Bagaimana tadi yang Bapak sebutkan waktu di praobservasi bahwa akan ada pengembangan yang akan Bapak kendaki untuk capai, yaitu ada pembelajaran sosial emosional dan dengan kelompok. Berikutnya ada semua saya lihat. Kemudian juga pembelajaran berdiversifikasi juga ada Pak, sangat lengkap ya, terbukti tadi dengan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Ya, di dalam konten Bapak bukan tadi beberapa konten ya, tentang sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia itu ya, yang dibentukkan di PPNI. Dan kemudian juga untuk anak-anak tadi yang katakanlah kurang mampu dalam tanda kutip penangkapannya dalam hal audiovisual juga ada siapkan juga gambar-gambar ya. Ada juga pendampingan khusus juga Bapak buat tadi di kelompok tertentu. Saya cukup bagus Pak ya. Dan juga di diferensiasi produk juga sudah terlihat dengan sangat jelas ya. Dan strategi yang Bapak persiapkan juga sudah memang semua, ada strategi pembelajaran sosial emosional, ada strategi berdiferensiasi untuk melindungi semua kebutuhan individu siswa kita itu ya, cara semua. Namun ada catatan-catatan yang menurut saya sebagai kepala sekolah Pak ya, barangkali mungkin di dalam hal cara Bapak menyampaikan itu mungkin ya masih saya lihat ada kekakuan ya, masih ada kekakuan menurut saya ya, saya tidak tahu ya menurut Bapak ya, kekakuan kurang kurang fleksibel karena itu nggak tahu, karena mungkin barangkali saya ada ya sebagai pimpinan ya wajar mungkin ya bisa banyak. Tapi saya percaya Bapak juga profesional ya, lagi Bapak bersertifikasi ya. Mungkin kata saya ada agak sedikit mungkin barangkali agak aku, tapi mungkin kalau ada saya pasti lebih baik Bapak ini. Saya kalau ada orang Pak tambah lagi B tadi ada, jadi saya itu saja sih yang saya lihat catatan ya, dan itu pun saya pikir ada bisa untuk Bapak nanti di depan Pak ya. Oke. Ya demikian Pak, selamat ya. Terima kasih Pak untuk masukan-masukannya. Saya akan kembangkan supaya saya lebih baik lagi ke depannya, dan kalau bisa bukan cukup saya dan guru juga di sekolah kita ini pokoknya mampu melaksanakan pembelajaran yang itu. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Sekarang kita masuk pada pengembangan diri. Silakan dimulai. Baik Pak Gani, tadi kan waktu saya amati konten yang Bapak tampilkan ya kepada anak didik kita adalah konten video dari YouTube sumbernya. Kira-kira Pak ke depannya barangkali mungkin ya, ini kalau saya ya, ini saya mencoba melaksanakan Bapak ini, mungkin bisa Pak dengan video yang mungkin Bapak sendiri yang buat, tidak bagaimana Pak rencana Bapak? Ya, kalau rencana saya ada niat
setiap pembelajaran saya, kalau memang saya harus membuat video pembelajaran, kalau bisa ke depan saya akan berusaha membuat video saya sendiri tanpa harus mengambil dari sumber-sumber yang lain. Supaya apa? Karena logikanya kalau saya sendiri yang buat video itu, saya tahu arahnya, saya tahu kekurangannya, saya tahu kelebihannya. Nah, kalau yang dari YouTube, saya tahu ada kurangnya video itu, tapi saya gimana mau saya edit, mungkin ada hak cipta, hak pakai dan sebagainya. Jadi alat-alat apa yang ada di YouTube itu saya dapatkan. Tapi mudah-mudahan Pak, ke depan mudah-mudahan saya mampu membuat video pembelajaran berdasarkan kemampuan saya sendiri. Oke Pak, jadi Bapak mau mencoba ya membuat video sendiri Pak ya? Nah, untuk bisa melakukan itu menurut Bapak, apakah perlu bantuan barangkali teman-teman guru lain atau memang Bapak bisa atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya Pak, untuk meningkatkan itu kemampuan bervideo, Bapak dalam area selanjutnya mungkin Bapak bisa memberdayakan sumber-sumber dari lain atau seseorang yang mampu dalam pembuatan video, diajari kita semua guru, karena rata-rata guru-guru di sini masih awam Pak soal pembuatan video. Yang kedua, untuk menambahnya saya akan men-searching sumber-sumber lain dari internet yang bisa membuat saya lebih cepat. Ya, jadi menanggapi apa yang Bapak sampaikan tadi, minta berkolaborasi dengan kepala sekolah, ya tentu saya sebagai pimpinan Bapak itu menjadi masukan yang positif Pak, ya menjadi masukan positif. Tapi jangan marah ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, ini bagus sih Pak ya. Antara Bapak dengan saya itu harus memang ada hubungan yang sangat baik, ya itu namanya kolaborasi seperti yang Bapak sudah pelajari di CGT Pak. Ya. Jadi kita akan bantu Bapak nanti untuk bisa mengoptimalkan bakat ataupun rencana Bapak membuat video-video. Ya. Nah, kira-kira waktu yang akan Bapak butuhkan untuk bisa melakukan itu berapa waktu ke depan? Minggu ini kah, minggu depan kah, atau bagaimana rencana Bapak? Saya kira nggak perlu lama kali kalau bisa menjadi minggu depan, karena memang tidak terlalu sulit bagi mungkin bagi guru ya untuk melakukan karena basic-basicnya itu tidak ada proses kita nanti bahkan rencana saya kalau saya sudah mampu, nanti saya tampilkan sebuah video pembelajaran dari bidang studi saya sampaikan di grup WA kita. Nanti saya persilakan untuk rekan-rekan guru terlebih-lebih dari Bapak staf pimpinan untuk memberikan masukan tentang bagaimana Indonesia itu apakah sudah bagus atau perlu lagi dikembangkan dan lain-lain. Kira-kira dulu rencana saya ke depan. Baik Pak, ya, baik Bapak sekali, ya, mendukung setiap guru magang yang ingin mengalir ke depan. Disitulah saran saya untuk saya sebagai pimpinan di sekolah. Sama-sama kita bersama Pak untuk memajukan sekolah kita Pak. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak sebagai berbagi atau pengalaman pesan yang kami dapatkan di dalam LK4 ini proses coaching. Yang pertama, kami para CGP baru menyadari bahwasannya kegiatan coaching yang selama ini kami lakukan sebelum pendidikan CGP ini sudah pernah kami laksanakan di kesehatan. Namun melalui program pendidikan secara bertahap, kami lebih memahami dan mengenai tujuan dari pelaksanaan coaching tersebut. Adapun yang menjadi tujuannya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu menuntun para rekan sejamat, para guru-guru untuk memaksimalkan di dalam menggali potensi rekan sejawat tersebut, khususnya untuk menemukan dan menggali potensinya di dalam menuntaskan masalah yang dihadapi oleh para rekan sejawat di unit kerja masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk kegiatan LK4 ini ada banyak
mengikuti kegiatan yang tadinya kami juga banyak yang belum paham bagaimana dalam mengembangkan alutsista ini, ya, kegiatan coaching ini, mulai daripada juga menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi ketika saya mengikuti hari ini juga sudah dipraktekkan juga bersama dengan teman-teman yang lain, CGP yang lain, ya banyaklah yang sudah didapat untuk hari ini. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita mulai daripada pagi sampai sore hari ini. Ya, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat untuk hari ini untuk kita bawa pulang bersama dan untuk kita praktekkan dan kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih.